ngobrol dengan Ibu Siska Switomo, ya kan? Chef kesayangan kita semua. Teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, beberapa kemarin sudah saya catat nih pertanyaannya ya. Siapa di sini sahabat Femina yang tahu bahwa kita akan live dengan Ibu Siska Switomo? Nah, oke. Teman-teman boleh ditulis di kolom komen domisilinya di mana dan ngefans nggak sama Ibu Siska Switomo, atau mungkin mau bertanya tentang tips bikin kue lokal atau mau masak-masak apa gitu, boleh tanya banget ke Ibu Siska Switomo, karena Ibu Siska Switomo adalah salah satu pakar kuliner Indonesia ya, dan kita seneng banget jadi acara live malam ini eksklusif banget. Saya Tria Nuragustina, jurnalis Boga Femina, senang sekali berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol malam ini bersama Ibu Siska Switomo. Saya akan segera sebentar lagi mengundang Ibu Siska Switomo. Ibu Siska Switomo sudah di sana. Saya akan menyapa dulu beberapa sahabat Femina. Hai Mbak Raski Malia, Tickled Seven, Meike Komala, Anggren, oke, Lovita, Dapur-Dapur, Didi Ahriani, oke. Nah, oke, teman-teman siapkan pertanyaannya, boleh langsung tulis di kolom komen, nanti akan Tria bacakan di akhir acara ya, oke. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih Ibu Siska mengawali karirnya dan sampai sekarang terus eksis. Nah, pasti ada rahasianya ya, karena di tengah dunia showbiz ya, bahkan hanya kuliner saja banyak sekali bermunculan chef-chef baru. Gimana sih caranya Ibu Siska Switomo bisa terus menjadi yang paling terdepan ya, menjadi yang paling dicari dan selalu punya ide gitu ya. Oke, kita akan segera mengundang Ibu Siska Switomo. Hai Mbak Nurma Arum. Oke, nanti di tengah acara kita akan juga berkenalan dengan Mbak Novi Switomo. Ya, Mbak Novi adalah anak dari Ibu Siska Switomo yang juga hobi-hobi masak dan juga sering sekali sepanggung dengan Bu Siska dalam berbagai acara demo masak offline dan online. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal nama Mbak Novi ya, kita akan langsung ngobrol dengan dia nanti di pertengahan acara, oke? Saya mengundang Ibu Siska dulu ya. Siapa di sini yang nggak kenal Bu Siska sih? Nah, oke. Aduh, saya seneng banget. Walaupun pandemi, kita tetap bisa meet and greet virtual dengan Bu Siska. Selamat malam Ibu Siska. Selamat malam, apa kabar? Baik Ibu. Tuh, langsung khas ya, dengan tangannya ini. Ibu Siska, suara Tria terdengar dengan baik? Baik, dengar baik. Oke. Alhamdulillah. Ibu Siska, terima kasih sekali Ibu. Femina senang sekali, dan sahabat Femina semua senang sekali malam hari ini screen Instagram kita dihiasi oleh wajah Ibu Siska Switomo. Siapa yang kangen? Nah, kita tangan dulu dong kata Ibu Siska. Terima kasih. Nah, Bu Siska, punten malam ini kita akan meet and greet virtual. Jadi teman-teman boleh bertanya apa saja ke Bu Siska tentang misalnya dulu apa sih yang bikin Bu Siska jadi berada di dunia kuliner, apa tiba-tiba nggak sengaja gitu, apa memang sudah direncanakan, atau teman-teman mau nanya tentang tips bikin kue-kue Nusantara, karena Bu Siska terkenal banget dengan kue-kue Nusantaranya yang enak-enak, oke? Nanti teman-teman bisa tanya itu juga, atau mau nanya tentang lauk pauk, atau mau nanya tentang kiprah Bu Siska selama menjuri. Udah banyak banget kan Bu Siska jadi juri, boleh tanya aja, apapun kita buka sesinya untuk sahabat Femina malam ini. Oke, Bu Siska, selama pandemi di rumah aja ya Bu ya? Semua live? Iya, di rumah Mbak. Oh, di rumah aja. Jadi semua krunya pada ngumpul Bu kalau di rumah, kalau ada live ya? Ya, krunya juga nggak banyak Mbak, hanya beberapa Mbak. Iya. Oke. Nah, Bu Siska, Tria boleh nanya nggak sih? Sekarang kita udah pandemi ya, masih berada di situasi pandemi, apalagi sekarang ada lagi yang baru Omikron ya Bu Siska. Ya. Kangen nggak sih Bu naik panggung demo di depan teman-teman? Ya itu kangen tapi tidak seberapa. Saya lebih mementingkan adalah kesehatan semuanya.
Di rumah pun kita masih bisa juga, ya kan adanya apa namanya ini lewat Zoom apa-apa itu kan masih bisa berkomunikasi. Kita beruntung ada sistem komunikasi yang seperti saat ini. Coba kalau enggak kayak zaman dulu, adanya SMS doang, repot kan, tidak melihat wajahmu yang cantik, senyummu yang manis, ya kan. Kalau gini kan kita bisa lihat, Pak, oh kamu pasti lagi happy nih, ya pasti belum makan malam nih, ya pasti mau kapan makan malam, dari tadi kan siap-siap, ya enggak sih, bener enggak? Pasti ngomong jam 8 dah siap-siap dari jam 6. Makanya apa yang ada dicowil, makanan ada dicuil, ada pisang goreng, oke. Tahu Hah? aja Bu Siska. Bu Iya Siska belum sama, makan sama juga. juga, sama. Bu Siska belum Begitu makan ada juga, Bu. kesempatan, iya, begitu ada kesempatan tuh untuk nyuil-nyuil ya dicuil, dicoba, kan untuk ganjel perutnya supaya nggak masuk angin, ya nggak sih? Nah, bener. Sama dong, Tiap juga udah ganjel-ganjel aja. Bu Siska, mau nanya, tapi kalau soal makanan, emang Bu Siska paling hobi makan apa sih, Bu? Makan apa itu yang kau maksud apa sayang? Ya apa saja Kalau saya kalau pokoknya. kalau lagi di rumah, kalau masakan rumahan yang paling Bu Siska suka apa? Tumisan itu paling gampang karena apa? Hanya menyediakan minyak sedikit, bawang merah atau bawang putih, bendanya udah ditumis bentar, dia akan menjadi sajian. Apa yang nggak enak ditumis? Bayam enak, kangkung Oke. enak, iya kan? Nah, Itu. benar. Nah, Dan ada lagi yang favorit saya, tahu? Sambal apa? tempe. Sambal tempe sekarang Oh, ini tempe katanya lagi sembunyi katanya. Apanya yang sembunyi? Itunya atau apa namanya gedenya. Oh, aduh sambal tempe itu the best one. Ya kan sih? Siapa iya yang nggak benar. senang makan tempe? Iya kan? Tempe pakai cabai aja udah wow, enak banget. Iya Iya kan? Bu, benar. Emang enak ya. Orang kita itu kalau makan tempe dan makan sambal aja pakai nasi udah bahagia banget. Emang Oh enak. iya enak Asal iya. sambalnya enak. Iya. Nah, oke. Sekarang kita mau ini nih Bu, mulai ngobrol-ngobrol seriusnya. Oke Bu, Mbak mau Ria. tanya, pasti teman-teman sahabat Femina pengen tahu sejak kapan sih ibu itu punya hobi masak gitu? Keturunan apa emang turun belajar dapur sendiri apa gimana? Saya senang masak itu dari kecil, Mbak. Dari kecil tuh rumah kita kan gede, jadi dapur tuh ada di belakang, harus jalan dulu. Nah, saya senang jalan ke arah dapur. Nah, di situ saya melihat nenek saya tuh lagi masak. Nah, di situ saya belajar, oh bikin ini, oh kayak gitu toh masaknya. Saya coba. Nah, lama-lama bisa juga kan? Siapa yang nggak bisa bikin oseng-oseng, iya kan? Kamu pun juga pandai. Misalnya mau kamu bikin apa sambal goreng, ada santan pun sekarang siap pakai, ada bumbu merah sekarang pun ada sambal siap pakai, bahan-bahan tinggal Ya, masuk-masukin, itu mudah bukan? nah Nah, mudah, mudah bukan? udah, Nah itu yang ciri khas ibu banget, semua kita sampai tahu semuanya. Sampai saya tahu, ibu saya tahu, semua tahu. Mudah bukan? Nah, kalau iya. begitu Dan itu yang berarti kalau yang memang berkesan juga waktu kecil kan bikin kastengel. Kastengel tuh kalau sekarang molesnya kan sama kuah. Zaman dulu nggak pakai bulu ayam, jadi harus rapi banget. Iya. Kalau karena nenek saya selalu, mood neces ya, nggak boleh tumpah-tumpah gitu. Seperti itu. oh, oke 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 oke. Jadi memang dari kecil juga udah tahu itu, udah belajar bikin kastengel ya Bu ya. Nah, Iya, lihat nenek saya kalau bikin, saya ikut. Seperti itu. oh oke oke, iya iya. Tapi keluarga sempat punya bisnis catering nggak Bu? Ibu saya pernah punya melayani satu kantor gitu. Nah di situ saya juga bagian Oh, produksi. Iya, kebetulan kami rumahnya di kompleks dekat dengan kantor dengan kantinnya. Kami mengisi seperti itu. Dan orang suka-suka karena makanan rumahan kan pikirannya seperti itu. Di oh oke daerah oke. Jadi bypass emang sana di kompleks Bea Cukai. Ya, sudah terbiasa ya Bu ya, emang di dapur iya, ya Bu dari dulunya ya. iya. Oke. Nah, akhirnya sebelum ibu terjun ke dunia pertelevisian gitu, ibu sempat
bekerja di restoran kah gitu, atau bekerja di mana yang akhirnya ibu bisa benar-benar mendalami tentang kuliner gitu, Bu? Saya bekerja di restoran nggak pernah, hanya waktu training itu saya jadi asisten bagian servis, kemudian saya dapat beasiswa. Waktu itu waktu saya training itu adalah di Hilton, waktu itu Hilton juga belum hotelnya, tapi eksekutif club yang kecilnya. Nah karena di Ya. situ eksekutif club, jadi saya bisa belajar dekat dengan eksekutif chefnya untuk belajar untuk melihat. Di situ saya semakin tertarik di dalam produksinya. Bukan di area Oh, servisnya, produksinya ya. oh, di bagian service ya Bu ya. Jadi ketemu tak langsung dengan Bukan di tamu ya bagian Bu, suka ya, banget kalau ya. trainingnya di bagian servis. Trainingnya bagian servis itu bagian melayani makanan di restoran, bukan bagian front office, bukan. Iya. Bukan, pokoknya di dalam bagian F&B itu seperti itu. Hmm. Yes. Sama Bu, waktu saya training juga saya di bagian service, seneng banget kalau ketemu tamu Bu di restoran. Betul, betul. Karena mereka bisa Semua, memberikan komen atas apa ya, masakan di situ kan. Oh, is the taste, yes. sir? Oh, very delicious. Ya, gitu. Kan selalu gitu jawab mereka, Oh, ya kan? ya. Jadi sebetulnya nih, kalau kita lihat kan ibu selalu kalau di depan layar kaca kan ngobrol lancar banget ya Bu ya, gitu ya, dan selalu bikin kita happy gitu. Jadi emang sebetulnya ibu punya hobi ngobrol ya Bu dari dulu, dengan masalah kerja di bagian service kan, ketemu tamu langsung gitu, pasti kan kita Iya. sebagai bagian service pasti selalu ngajak ngobrol tamu ya Bu. Iya, ngobrol tapi dengan batasan. Dengan Ya, batasan apa yang ada di depan kita, bukan ngobrol yang boten-boten, bukan. Iya. ya. Jadi mengenai makanan itu sendiri, mengenai pelayanan, itu mereka senang sekali. Gitu. Nah, oke, gitu ya. Jadi emang ternyata berkesan. Jadi ketahuan nih ibu ini senang, memang a social person gitu ya. Senang kalau misalnya ada banyak orang gitu ya, bisa bikin orang lain happy sampai sekarang. Nah ibu, Iya. kalau boleh tahu tadi akhirnya ibu sempat training, sebetulnya ada guru guru masak nggak sih? Atau mungkin seseorang yang begitu berjasa gitu. Pokoknya ibu sangat berterima kasih sama dia gitu, sampai ibu bisa jago masak gitu, ada nggak Bu? Ya, ada. Waktu saya sekolah di Taiwan, itu ada dosen saya, dia sangat memperhatikan dan mengajarin secara detail. Namanya Mr. Sammy Huang, dipanggilnya Sam Huang. Tapi dia sekarang sudah tinggal di Amerika. Saya rasa dia sudah juga maju dan sudah berumur juga. Apa namanya? Dia mengajarkan detailnya, bagaimana harus kita bersih dan segalanya seperti itu. Mengenai teknologi pengolahan roti itu sendiri. Why is it so Oh, important? Kalau kita mengimport gandum, Indonesia kan mengimport gandum, terigu itu kan dari gandum, gandum itu dari Amerika. Nah karena kita dulu importnya banyak, saya sempat mendapatkan beasiswa sampai belajar di AIB, American Institute of Baking, itu di Manhattan, Kansas. Satu area dengan oh, Kansas State University ya. hmm. Oh, jadi itu zaman-zaman pas gandum lagi banyak masuk tuh Bu ya, ke kita ya Bu ya. Iya. Nah, kalau ibu sampai akhirnya belajar baking gitu, nah kan ketahuan tuh sekolahnya di mana belajarnya. Lalu kalau soal kue Nusantara sendiri, nah itu berarti belajarnya dari mana Bu? Dari rumah atau Kue dari ikut Nusantara. kursus? Iya, saya kue Nusantara, saya ikut kursus di Ibu Nila Chandra, itu saya Hmm. ikut kursus sana untuk melihat bagaimana. Nah, itu apa namanya? Sering lihat demo masak. Kemudian juga dari nenek saya kan membuat untuk keluarganya. Dari situ saya Ya. belajar. Saya belajar bikin lemper, belajar bikin apalagi dadar gulung. Nah, kalau dadar gulung kan kita kenal semua, iya kan? Itu. Yes. Oke. Lalu kalau kue Nusantara itu em, apa sih Bu? Kalau zaman sekarang kan kalau anak muda suka, apa mungkin karena kita sekarang udah banyak terpapar banyak banget toko-toko kue barat ya Bu ya. Sebetulnya kue Nusantara tuh mudah dibuat nggak sih Bu, asal kita tahu triknya? Sangat mudah, semua mudah. Yang penting bagaimana hati ini dibawa untuk kamu melangkah, kamu akan membuat sesuatu dengan indah, maka akan terwujud. Tapi kalau kamu melangkah sudah dengan hati yang nggak enak, bikin pisang goreng aja juga nggak jadi, iya kan? Iya, Jadi memang pisang gorengnya jadi jelek. Tapi kalau hatimu cantik, kamu apa
berangkat ke dapur, kamu bikin pisang goreng, kamu akan membuat pisang goreng yang cantik. Kubuatkan ini untuk suami dan anak-anakku tercinta. Pasti akan terwujud. Tuh Iya. ya, jadi memang modalnya juga itu yang bikin semua masakan enak, semua kue enak memang bener ya. Kalau Semua Bu Siska tuh perempuan pakai bisa tulus yang memasak, sama, ya. pakai hati, Pakai pakai hati, hati ya, betul. pakai hati. Cooking with Nah, love. Nah, Ya. oh gitu. Ada gerakan tangannya juga, khas Bu Siska juga nih. Biasanya kita selalu lihat nih ya kalau Ya. di show-shownya Ibu. Nah, Ibu, Iya. soal gerakan tangan ya, Bu. Apa aja sih gerakan tangan yang menjadi ciri khas Bu Siska? Bisa ditunjukin nggak ke kita? Tangan saya kelihatan montok-montok, gendut-gendut. Ya, ya ini tidak ada di. Memang ini karena sering gerak kali ya. Jadi montok-montok, gendut-gendut ini memang harus sering digerakkan. Banyak Jadi olahraga apa tuh, artinya? Bahwa kita jangan males, bergeraklah terus. Tanganmu juga cakep. Kamu pasti pintar bikin kue-kue, iya kan? Kalau kamu menghargai tanganmu, kamu melihat tanganmu itu sesuatu yang cantik di dirimu, maka kamu akan terus produksi yang cakep untuk keluarga. Membuat untuk suami pulang kantor ada kue yang kamu buat, bawa dia. Nggak usah yang repot-repot. Menyiapkan pagi untuk ke kantor, menyiapkan apa? Sandwich mengolesi margarinnya bagaimana, kasih isiannya apa. Maka di kantor suamimu akan mencicipi dengan enak. Teman-temannya pasti bilang, ih enak banget sih. Iya, bini lu ya yang bikinin. Iya. Siapa lagi? Iya kan? Itu. Nah, Iya kan? tuh kan Emang mau intinya mampir kalau kemana? ikut Ibu tuh pasti dijamin bisa makanan enak terus ya. Nah, sebentar lagi kita akan mengundang nih ya Mbak Novi. Mbak Novi Suitomo ini adalah anaknya dari Bu Siska. Bener nggak sih kalau dia selalu dimasakin nggak sama Bu Siska? Kita mau tanya, Bu Siska itu paling enak masakannya apa? Kita langsung tanya aja ke Mbak Novinya. Mbak Novi, mau kenalan dong? Halo. Hai. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Hai Tria. Mbak Novi, nah aduh gimana teman-teman, mirip nggak? Mirip dong, masa miripnya sama aku? Lebih mirip ke Tria. Nah Mbak Novi, tadi kan Ibu bilang bahwa masak buat keluarga itu penting banget ya, gitu kan pasti jadi enak kalau kita yang masakin intinya. Nah mau tanya langsung ke Mbak Novi nih sebagai anak Ibu Siska. Bu Siska tuh paling enak masak apa kalau di rumah? Terus terang apa nggak terus terang? Kalau terus terang, Terus nggak terang tahu. dong, Alhamdulillah, di rumah. alhamdulillah semua makanannya enak. Nggak peres, ini benar. Nggak beres. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Mbak Novi mukanya boleh masuk lagi Mbak Novi, ini muka cuma setengah. Kan teman-teman Oh, oke. lihat secara full Baiklah. mukanya Mbak Ini? Novi. Mirip nggak sih? Kita lihat seberapa mirip. Kita lihat seberapa mirip. Nah, gimana tuh? Sahabat Femina, mirip nggak? Coba ditulis dong. Mbak Novi dan Bu Siska seberapa kan? Ketawanya aja mirip banget. Nah, mau tanya, bangga banget nggak sih, seberapa bangga punya ibu seorang Bu Siska Suitomo gitu? Oh, bangga dong. Bangga bisa makan enak, bisa belajar gratis, bisa nanya-nanya, bisa pokoknya kita banyak belajar lah. Mama sih nggak pernah ngajarin, ayo waktunya kita belajar, nggak ada. Semuanya learning by doing aja, berjalan. Karena semuanya pasti setiap di rumah pasti masak-masak, jadi mengalir begitu aja ya, jadi belajar dengan sendirinya gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti dapurnya. Nah, Dapur selalu bersih. Berhenti. Oh, berhenti ya. Lah, Bersih ya. masaknya di mana? Iya, habis masak terlalu harus bersih kembali. Karena apa? Kalau bersih kita masuk lagi, kita senang, kita akan produksi lagi. Ya nggak sih? Tapi kalau berantakan, maaf ya, males ya. Karena kalau berantakan nanti yang datang itu temenmu itu si Miki. Yes. Jangan bilang tikus dong, ya. si Miki. Miki ya, Miki mau ikut makan ya. Iya, Miki pengen nyicipinnya, baunya kok enak apa? Karena Miki itu masuk di semua lubang bisa, iya. Masuk di semua lubang bisa, dia pinter banget. Jadi iya. tamu di semua rumah. Nah, Mbak Novi, aku mau nanya dong nih ya. Kan Mbak Novi nih ya
punya ibu seorang legend ya, Ibu Siska Switomo gitu. Kadang kamu merasa terbeban gak sih? Aduh, aku harus nerusin nih ya, nama besar Bu Siska. Kadang terbeban gak sih? Jujur nih, ini juga jujur, jangan peres. Mudah-mudahan nggak ada yang compare. Agak takut sih. Maksudnya gini, orang kan kadang suka otomatis ya. Ini dia bisa nggak sih seperti emaknya, seperti ibunya gitu. Ya kita buktiin aja lah. Mudah-mudahan sih bisa. Nah, Nggak berani tapi banyak. Mbak Novi sendiri ingin nggak sih menerjuni karir seperti Bu Siska gitu ya, selalu mukanya di televisi, masak di sana sini gitu. Kalau awalnya sih kita pengen melestarikan apa yang mama udah punya. Jadi artinya Nah, mungkin itu yang udah ingin banyak. diterusin ya. Nah, salah satunya ya yang paling ini adalah kita jualan makanan. Apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita bisa dari resep segitu banyak gitu? Kayaknya kalau nggak, kok orang kenapa kita nggak bikin ya makanan yang gampang aja lah gitu untuk untuk orang mau ngincipin rasa hasil karya Ibu Siska tuh. Nah, awalnya kayak gitu. Tapi Yes. kalau Yes. selain itu ditunjang dengan juga suka bantu ibu kalau demo dan sebagainya. Jadi ya kita lihat aja. Akhirnya ya akhirnya ke bawah Jadi ya. akhirnya sering duet maut aja. Duet maut ya. Emang kalau aku lihat ini pasti kalau ada, biasanya di mana ada Bu Siska pasti ada Mbak Novi di belakangnya ya, atau di sampingnya ya. Oke, Gitu jago lah. masak juga. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Amin. bisnis, emangnya Mbak Novi dan Bu Siska menjalankan bisnis apa nih? Punya bisnis makanan, memakai resepnya Bu Siska ya. Jadi kalau kita jajan itu, wah ini resepnya Bu Siska nih gitu. Iya, betul. Jadi memang awalnya ya gitu. Karena ayo kita coba deh. Kalau mama itu nggak begitu suka bisnis. Mama sukanya share pengetahuan, ajar yang gitu-gitu deh. Nah, tapi kalau bisnisnya untuk kamu aja mama nggak ikut-ikut. Nah, jadi untuk resep yang kita pakai, kita ada namanya 3 bumbu. Kenapa kasih nama 3 bumbu? Yang terinspirasi dari bumbu-bumbu Indonesia. Kalau yang mama selalu sounding kemana-mana sampai keluar pun bahwa ya itu bumbu Indonesia itu ada 3, merah, putih, sama kuning. Nah, based on itu kita bisa bikin berbagai macam makanan Indonesia. Makanya kita bikin online, tapi ya kita masih jualan online itu makanan namanya 3 bumbu masakan Indonesia. Tapi yang favorit kita itu risoles. Favoritnya risoles ya? Oh, diisi apa itu risolesnya Mbak Novi? Itu the best. Ragut, kita ada rogut ayam sama ada mayones. Nah, oke. Jadi yang tukang icip-icipnya itu yang penilainya Bu Siska dong? Dari selama kali catering 3 bumbu. Itu ya. Sudah teruji ya di lidahnya Bu Siska ya. Jadi itu resepnya pasti oke, hasil masakannya oke, karena semuanya udah approval Bu Siska ya. Jadi teman-teman, nah itu tadi follow ya, 3 bumbu ya. 3 bumbu apa sih IG-nya? Sebentar. 3 bumbu nih sekaligus nih saya mau follow sekalian nih Femina. Oh, 3 bumbu ya, 3 bumbu by Siska Switomo. TIGA ya. 3 bumbu biasa BI. Terima kasih. Jangan lupa follow 3 bumbu. Kita akan itu minggu depan sih ya. Bagi-baginya. Tuh kan ya. Lalu ini Mbak sekarang kan dengan pandemi begini nih ya Mbak Novi gitu ya. Aku tukar mulu tuh Mbak Siska. Mbak Novi gitu ya. Jadi gimana sih, Ibu kan senang banget mengajar nih ya. Akhirnya Ibu apakah ada kegiatan rutin gitu melakukan live atau gimana? Aktivitasnya apa aja sebetulnya? Kita sebetulnya lagi ngajar di nggak perlu disebut ya, gitu sebetulnya. Cuman karena kemarin kita lagi ngajar di UPH untuk kue-kue Indonesia, kue-kue tradisional.
Nah, cuman karena kemarin Omikron lagi ini, jadi sementara stop dulu, baru nanti awal Maret kita mulai lagi. Jadi ya selama kemarin ini kan Omikron kan tinggi banget. Udah mama tak suruh isolasi, kita semua isolasi, udah mem. Serem, udah jangan kemana-mana. Gitu. Kebetulan dari kampusnya juga mengeluarkan ya karena kan levelnya nambah ya PPKM 3. Nggak boleh ada tatap muka. Gitu. Seneng banget ya. Nah itu berarti kurikulum, berarti bukan kurikulum ya, berarti ada kayak mata kelas baru ya. Nah itu dia, itu tuh bagus banget. Oh, itu tuh bagus banget ya, sebetulnya mungkin tambahan buat mereka. Dan memang harus, maksud saya gini, apalagi itu tingkatnya sebetulnya dari SMA tuh SMK ya, dari SMK itu udah mesti dibekali banyak tentang kue dan masakan Indonesia. Karena dari siapa lagi kita harus bisa bikin masakan Indonesia sebagai tuan rumah di negara kita sendiri. Caranya gimana ya? Kita mesti perkenalkan mulai dari kecil harusnya. Mereka harus diperkenalkan. Jangan salahin makanan-makanan luar masuk, itu nggak bisa di stop, nggak bisa disalahin. Yes. Kita dari keluarga sendiri harus mulai untuk memperkenalkan dari yang kecil-kecil aja. Tukang jualan onde-onde yang di pinggir, tukang jualan putu, ya kan Mem ya? Iya. Tukang sekoteng lewat dan sebagainya. Nah, yes, itu ya. Jadi udah dikasih tuh ya, memang banyak kalau kita mau kayak tadi kan Mbak Novi, yang Mbak Novi pengen lestarikan, pengen teruskan ya ke anak muda zaman sekarang adalah tentang ciri khas Bu Siska yang selalu mencoba mempopulerkan kue Indonesia ya. Gitu. Maaf. Nah, saya mau baca ini beberapa pertanyaan dari sahabat Femina nih ya. Tadi ada kebanyakan, ada yang kelamaan nunggu. Tadi ada pengen banget langsung kita dibacain. Tadi bahkan ada yang bilang, Bu Siska boleh tolong nggak disampaikan, dia pengen banget lagi. Tadi Bu Siska ngomong mudah sekali, mudah bukan membuatnya. Bagaimana pemirsa mudah bukan membuatnya? Tadi ada yang request. Nah, coba ngomong Mem, bagaimana pemirsa? Bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya, selamat mencoba. Nah, itu adalah semangat untuk membuat, iya kan? Coba nanti kamu sampai rumah, bikin aja tumis, ambil 2 sendok minyak goreng, kemudian 3 siung bawang putih, kamu memarkan, tumis sebentar, masukkan kangkung, kasih garam, kasih merica, mau kasih bumbu masak boleh, kasih kecap, jadi deh. Mudah bukan membuatnya, selamat mencoba. Iya kan? Sekarang tuh apa ada. Mau bikin lodeh yang cepat, pakai santan siap pakai bumbu sambal yang merah, jadi deh lodeh. Mau apa lodeh? Terong, lodeh dabu siam, kacang panjang, campur, enak semuanya. Mau bikin asam-asam, is very easy. Rebus aja ayam atau daging. Nah, itu nanti bikin asam-asam, bumbunya irisan bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kasih kecap, kasih asam sedikit. Nah, tipsnya begini, kalau mau merebus daging ataupun ayam, pastikan bahwa air itu mendidih dulu. Air mendidih dulu, sudah ada jahenya, sudah ada serainya, mendidih, baru masukkan ayamnya atau dagingnya. Mengapa demikian? Kalau dia bersamaan waktu mentah, air baru ditaruh, itu maka air berfungsi sebagai pencuci benda-benda itu dan mempunyai bau yang kurang oke. Jadi biasakan mendidih dulu, baru masukkan bendanya. Tuh, pasti enak. Gak? Tuh, tadi tuh siapa itu yang bertanya, Mbak D25 Zak. Tuh ya, udah dibacain tuh tadi Mbak Bu Siska udah ngomong tuh, mudah bukan membuatnya, sesuai request. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Nana. Nana bertanya, Bu Siska kan udah sering keluar negeri untuk mengenalkan masakan Indonesia. Punya pengalaman seru gak Bu? Atau negara mana yang paling mengesankan? Semua yang saya kunjungi sangat berkesan. Sangat berkesan. Saya pernah ke China, demo di China di sebuah hotel di lantai tinggi. Malah dikira sayanya orang sana. Iya. Oh iya itu Mem. Ya, itu serunya. Kita nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kita nggak bisa ngomong Chinese. Jadi harus nunggu
penerjemah isyarat ya. bahasa isyarat. Tapi itu sangat mengesankan, dari gerak-gerik kan kita tahu orang itu suka apa enggak, ya kan? Ya. Seperti itu. Yang penting dari bahasa Yes. makanan itu mereka tahu, oh ini mesti begini, ini mesti begini. Enak. Apalagi Jadi emang makanan itu bahasa universal, semua orang pasti paham ya. paham ya. Kan kalau makanan itu. Lalu ada yang bertanya lagi nih Bu, pertanyaan selanjutnya Tria bacakan ya, dari Iya. dapur. Nah, Bu Siska dia mau tanya bagaimana awalnya Ibu mulai bikin buku-buku masakan dan kue. Nah awalnya itu gimana Bu? Bisa diceritain nggak Bu sedikit? Buku masakan saya sampai dengan hari ini sudah 153 judul. Nah, caranya membuat buku masak itu kita sudah berpikiran waktu itu, saya berpikiran, oh saya mau bikin, saya punya 15 resep ini dimasukkan dalam satu judul. Nah, dengan baik hati Gramedia menerima ini semua, jadi mereka yang menerbitkan buku-buku ini, banyak sekali yang bestseller karena memang berguna. Dan yang saya lebih bangga lagi, untuk wanita-wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri, tahu kan siapa-siapa dia, itu kebanyakan juga membawa buku masak saya, itu sangat membantu. Mbak Tria boleh ditambahin nggak? Ya. Jadi kita itu satu keluarga tuh suka makan. Nah biasanya dari yang jadi kita suka jajan. Nah, biasanya resep-resep ibu tuh dari apa yang kita makan. Jadi ibu makan, terus ibu tahu oh gimana, Ya. terus diterjemahkan dalam Tulisan. step yang lebih dalam step yang lebih gampang deh gitu. Kan kata orang masakan Indonesia itu ribet. Tapi Padahal Ibu Siska enggak. mencoba menerjemahkan hanya cuman 1, 2, 3 udah jadi. Sekarang mau bikin lodeh misalnya, Mbak beli labu siam, Mbak beli kacang panjang, Mbak beli daging misalnya, terus apa kacang panjang, labu siam sama apa terong. Nah, Mbak tinggal ngerebus ini aja, air sama daging, air daging mendidih, udah kasih jahe, kasih daun jeruk, terus masukkan santannya masuk, udah kita tinggal kasih apa sambal terasi, masukkan, kan ada sekarang banyak yang jualan, udah mendidih, masukkan apa dulu, terong, habis terong masukkan labu siam dulu baru terong, habis itu kacang panjang, kayak gitu. Tadi lodeh udah saya itu contohnya ya. Oke. Nah Bu, buku yang selalu laris tuh apa ya Bu? Kue atau masakan yang buatan Ibu? Masakan yang itu sehari-hari 24 Kayaknya masakan sehari-hari deh kalau saya enggak ya. untuk 1 minggu. Masakan untuk 1 bulan atau kalau enggak saya lupa saya. 30 hari. Yang 30 hari. Karena itu sudah ada stepnya ini. Yang banyak diminati. Yang banyak diminati supaya orang bisa. Jadi juga untuk asisten rumah tangga itu kalau biasanya ibunya itu ibu yang punya rumah beli buku resep, mereka akan membaca. Siapa sih yang nggak bisa baca tulis saat ini, iya kan? Dan tulisan saya semua dalam bahasa yang sederhana, nggak susah-susah. Oh, oke. Ya, jadi emang nih kita paling seneng kalau baca-baca ternyata dalam panduan menu ya. Oke. Iya. Lalu pertanyaan sneak peek? selanjutnya Bu Siska. Hah? Iya. Ada sneak peek Kenapa? nanti ya. Akan terbit buku Apa baru. tuh? Tentang Nantikan menu 1 bulan. Ibu Siska. menu 1 bulan. Masakannya gampang kan? Sudah barang Gampang, nggak ada yang susah. Bisa ya. Untuk ibu Nah, baru pertanyaan muda. selanjutnya. Nih teman-teman sabar ya. Saya udah dicatatkan oleh ibu produser semua pertanyaannya. Kita akan bacakan satu-satu. Oke, sabar ya. Masih stay tune ya teman-teman. Dari My Healthy Baby, kue Nusantara favorit ibu apa? Bu Siska senangnya kue apa ya? Kue apa ya yang saya seneng tuh? Banyak. Banyak sekali, karena kue Nusantara tuh enak sekali. Apa yang saya jumpai pertama ya itu yang saya makan. Lemper. Lemper enak, lemper kenyang kan, lemper. Kemudian lapis, ya itu. Ya. Tadi contohnya ada di lemari es. Suruh ambil lah. Nah, pokoknya kalau tadi Feby kalau mau tahu apa aja kue favorit ibu tadi disebutin lemper salah satunya. Pokoknya apa yang dijual di 3 bumbu, nah itu yang ibu suka ya. Dijual di toko Iya. 3 bumbunya. Pokoknya sekarang Mbak ke pasar atau ke supermarket, lihat aja mana yang enak, ya itu yang dibeli.
Iya kan, kelihatan Intinya, enak di hati. Iya, nah, intinya ibu suka sama kue-kue Nusantara waktu Feby ya. iya. Secara general suka semuanya, gitu kan ya. Dari Zero Shop, masakan Indonesia yang menjadi favorit orang luar Indonesia. Oh, dia bertanya, waktu ibu keluar negeri, ada makanan yang paling bikin berkesan nggak? Yang orang barat suka banget, orang luar negeri suka. Buat saya semua berkesan karena apa? Semua yang saya buat habis ludes. Ya, waktu ke Frankfurt Book Fair di counter bikin kayak Ya, kayak semur habis ya, habis bikin kayak lodeh habis. Nggak nyisain apa-apa, Mbak. Sekarang mau bikin semur di luar negeri gampang kan ada fried chicken. Minta aja di friednya setengah matang udah Mbak kasih kecap, kasih kasih apa namanya pala, kasih kasih kayu manis jadi deh semur yang enak. Siapapun bisa membuatnya, ya. tuh Itu. dikasih tips ya. Jadi Zero Shop, jadi berdasarkan pengalaman ibu, pokoknya apa yang dimasak semuanya habis ya. Gitu. Intinya masakan Indonesia itu kalau sudah diperkenalkan orang-orang pada suka kok dengan cita rasa kita yang masakan kita yang berbumbu itu, oke? Nah, em, Mbak Erika Paramita bertanya, Bu Siska sekarang nggak pernah muncul lagi di TV ya? Apa sekarang Bu Siska punya YouTube? Ya di YouTube Di YouTube ya bisa Mbak. ada YouTube-nya Oh, Bu Siska ada Sih. YouTube-nya. Ada Nah. Siska Suitomo, lihat aja. Subscribe, Subscribe, Ya, subscribe. subscribe, oke teman-teman. Subscribe, Pokoknya ya. sekarang canggih deh, malah mau ngeliat Bu Siska lagi masak apa, tinggal search tuh ya di YouTube Siska Suitomo. Nah, dari dapur-dapur bertanya, dia nanya tips masak nih Bu, bagaimana bikin sup ayam yang kaldunya clear dari ayam kampung, jadi kaldunya nggak keruh gitu. Gimana sih Bu caranya? Sup ayam Supaya pakai kakinya ayam enggak kampung. pakai ayam apapun, yang penting waktu membuatnya kita itu didihkan air dulu baru dimasukkan ayamnya. Itu. Oke. Karena kalau bersama-sama maka dia akan sebagai pencuci kalau bagian. Nah, itu bagian-bagian dari ayam itu dia bercampur dengan air sebagai pencuci. Jadi harus pastikan bahwa air itu harus mendidih dulu baru masukkan bendanya. Maka akan bagus Buat kaldunya ya. buat kaldunya, dan jangan lupa ditambahkan dengan batang serai dan jahe supaya enak rasanya. Nanti kalau sudah dibumbui ada garam, ada merica, mau kaldu bubuk juga boleh untuk menambah rasa. Seperti itu. Ya, berarti tadi juga ada, pokoknya berarti Ibu Siska kalau bikin sup ayam tuh ya selalu ada serai dan jahenya supaya harum aroma kaldunya. Tadi ada Elmo Hill bilang risoles enak. Oke, siap dipesan risoles dari 3 bumbu. Ada yang bertanya Bu, dari Abil. Abil bertanya Bu, ada nggak makanan Nusantara yang rada sulit untuk dibuat? Atau paling menantang apa Bu? Begini ya, apa yang paling sulit itu adalah apa yang ada di hati kita. Kalau kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang mudah, maka tidak akan ada yang kelihatan sulit. Seperti itu saja buat saya, seperti itu. Kalau kita sudah yakin masuk dapur, tidak akan ada lagi yang sulit. Saya mau bikin apa? Misalnya mau bikin gudeg, makanya itu gorinya itu nangkanya itu harus kita kukus dulu. Kalau kita mengukus itu pastikan bahwa airnya mendidih dulu baru dimasukkan bendanya, maka itu akan bagus seperti itu. Nah, itu aja. Jadi jangan semua keburu-buru. Kalau semua terburu-buru, misalnya mau bikin lodeh semua dimasukkan bruk. Yang ada rasanya nanti enggak karuan. Ya. Harus bertahap. Suaranya hilang, Mbak. Suaranya hilang. Sudah ya? Sudah. Nah, aman. Nah, pertanyaan berikutnya dari Happy Novita.
Waduh, pertanyaannya sulit sekali nih. Dia bertanya, Bu, masih ingat nggak resep apa yang dibikin pertama kali di acara aroma? Aduh, mana ku inget sayang, pastinya yang jelas ada tumisan pasti. Karena iya, pasti tumisan. Banyak sekali, Mbak. Iya. Ya, udah nggak ingat Bu Siskanya. Nah, aroma aja itu tahun berapa ya Bu aroma ya? 98 kalau nggak salah. 98 ya? 8. Kalau nggak salah ya. Oke. Nggak tahu 97 atau 98, lupa saya, Mbak. Oke, tuh ya teman-teman, siapa tuh? Kalau aku sih dulu nonton ya, tahun segituan tuh ya, aku lagi SMA. Nah, sekarang Tria mau baca ini Bu, Ibu dapat salam banyak dari Instagram, di Instagram Siska Switomoda, dan juga bertanya nih, tunggu. Bertanyanya adalah, oh dia bilang, tunggu. Dia bilang dari Golden Grass Soup. Dia bilang suka banget kalau lagi nonton TV lihat acara masak yang dipandu Ibu Siska Switomo. Ya, sekarang ada YouTube-nya loh, Golden, silakan ditonton ya. Nah, ya. Terima kasih. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Uki Wahyu Diono. Halo. Nih, dia lagi tanya di Jepang nih, mungkin Uki posisi di Jepang. Dia dibilang di Jepang nggak ada labu siam, bisa diganti apa Bu? Apa bisa diganti lobak atau daikon? Maksudnya sayur lodeh kali ya tadi ya, berkenaan tentang sayur lodeh tadi ya. Nah, kalau nggak ada labu siam tuh bisa diganti lobak nggak sih Bu kalau sayur lodeh itu? Dia bertanya. Labu siam, papaya muda. Papaya muda aja kalau nggak ada. Lobak kan mempunyai bau apa nama? Bau khas dari lobaknya. Yes. Iya. Papaya muda. Papaya muda bisa. Tuh ya, tuh dari kasih tahu tuh ya, ada tipsnya tuh yang bisa diganti papaya muda. Nah, oke. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan Femina nih Bu Siska. Bu Siska mau minum dulu kah Bu Siska? Mbak Novi mau minum dulu Mbak Novinya. Iya. Ada pertanyaan apa? Nah, nih pertanyaan dari Femina. Sekarang kan banyak banget ya Bu kompetisi chef ya, atau banyak banget misalnya anak-anak muda sekarang yang senang berbagi resep di media sosialnya gitu ya, dan akhirnya misalnya mereka menjadi chef, mulai menjadi chef yang warawiri lah gitu ya, mulai terkenal. Nah, kalau Ibu kan sudah puluhan tahun ya Bu ya di dunia panggung kuliner ya, semua udah dimasukin ya, sampai TV semua sudah semua ya. Bu, apa sih tips agar terus eksis ala Bu Siska? Silakan. Ya, kita selalu mengingat apa yang kita buat aja Mbak. Nah itu udah kita simpen aja. Misalnya Mbak ada yang nanya, saya pengen makan tumisan sayuran, misalnya tumisan sayuran. Nah itu yang penting kita ya bisa bikin sayurannya apa aja. Kangkung bisa, kemudian bayam bisa ditumis. Mau tumis apa? Pete, bisa tumis pete. Habis itu bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, masukkan petenya setengah mateng boleh dimakan pakai nasi panas. Enak pol. Tadi pertanyaan terus, ngilangin bau petenya gimana? Gampang, makan duren, hilang petenya. Itu yang saya lakukan Mbak. Iya, kalau mau makan pete siap-siap dulu duren ya. Duren kan bisa ditaruh di lemari es. Sekarang kan dijual bukan satu gelundung gitu, bukan. Mau beli berapa biji bisa, ya kan? Yes, betul. Nah, kalau saya mau tanya resep-resep kini itu apa yang kekinian, saya tanya sama cucu saya yang sudah SMP atau yang apa yang kalian suka? Nah, dia bilang kemarin boba. Nah, apa boba itu saya nggak ngerti. Boba itu apa? Terus saya tanya sama cucu saya, oh seperti ini yang dibeliin. Terus oh itu. Ya. Nah, itu. Ya.
Jadi Bu Siska dibisikin tentang tren dari cucunya tuh ya. Bu Siska udah punya cucu sekarang berapa, Ibu? Cucu saya ada 3. Hah? Cucu saya 3, yang satu mau menikah, yang satu udah sarjana, yang satu mahasiswa. Nah, SMP yang kecil. Nah. siapa yang hobi masak, siapa yang hobi makan? Semua hobi masak dan makan, semuanya, 3-tiganya doyan makan, doyan masak. Jadi mereka kalau emergency tahu masuk dapur apa yang mesti kerjakan, ada telur dikerjakan, telur dibikin pakai bikin orak-arik, pakai daun bawang atau apa seperti itu. Dan mereka sudah tahu, dan mereka selalu tanya, belajar masak sama saya, mau bikin ini, biasalah nanya sama mbahnya. Tinggal ini ya, udah ada itu di rumah, ada pakar kuliner Indonesia, gampang banget kalau mau belajar masak. Sama kayak tadi Mbak Novi, kalau mau apa-apa tinggal nanya ke mamahnya. Nah, Ibu kan pasti kan kalau dapurnya nih, kita kata produser 7 menit lagi ya acaranya. Nah, kita mau kepo nih, Mbak Novi kan kita kepo banget sama dapurnya Bu Siska. Kita kepo sama Dapurnya di Bu belakang. Siska. Nah, Kelihatan nggak dapurnya Bu Siska? kelihatan Ini seberapa dapur banyak juga. sih bumbu-bumbu yang kalian punya gitu. Kalau orang seneng masak kan pasti semua bumbu ada di rumahnya. Ada Seberapa Mbak, banyak Mbak. bumbu kalian, ada rak bumbu nggak sih? Kita kepo banget. Bukan rak lagi Mbak, lemari Mbak. Lemari. Kenapa saya taruh lemari? Supaya tidak dibuat souvenir untuk yang lewat. Iya, saya taruh lemari dan saya kunci. Soalnya takutnya kalau lemari kebuka, buat souvenir nanti yang lewat. Iya nggak sih? Iya, ambil pala bubuk, ambil kayu manis bubuk, hilang deh pas mau masak, nyari nggak ada. Aduh. Gitu. Kalau buku karya Ibu sama buku koleksi Ibu dibedain tempatnya. Copet. Jatuh, guling. Sebentar dibenerin. Nah, Ya. Oke. Sip. Dah. Oke. Oke, nah Ya. sip lah. Nah, oke. Jadi teman-teman, berarti kalau di 3 bumbu tadi jual bumbu dasar ya? Iya, kita jual bumbu juga nggak? dasar. Jual. Iya, jadi teman-teman mau belajar masak bisa beli bumbu dasarnya dari racikan pakar kuliner Indonesia di 3 bumbu. Nah, saya ada pertanyaan terakhir nih buat Bu Siska. Ya, punya pertanyaan terakhir buat Bu Siska. Nah, Bu Siska, apa sih arti fans bagi Ibu? Arti fans buat Mama apa? Buat saya fans itu adalah teman, adalah sahabat. Kenapa? Karena dengan saya bersahabat, saya bisa tahu apa yang menjadi keinginan orang lain gitu Mbak. Jadi misalnya saya bertengkar dengan Mbak Tria yang cantik, kita ngomong Mbak Tria saya pengen masak ini Bu, maka saya bisa berdiskusi dengan ini resepnya, dan saya semakin dekat dengan Mbak karena selalu masak Bu, masak ini Bu, masak ini, ayo gitu. Ya, fans itu yang membuat Mama selalu tetap aktif ya, Mem? Ya, pokoknya sekarang ini masuk supermarket, semua orang supermarket tuh pasti welcome, pasti menyambut tamu-tamunya. Mau ini mereka dengan senang hati menunjukkan ini di sini, ini di sini. Dan pegawai supermarket itu sudah pinter-pinter untuk membuat apa. Ya. Betul, betul. Buat dia kan dagangannya laku. Saya mau bikin hamburger, wah udah tahu, sini Bu, sini daging cincang, ini yang bagus Bu, ini yang nggak ada lemaknya, ini yang ada lemaknya. Nah, mereka akan menerangkan yang lemaknya banyak ini harganya lebih murah daripada yang daging melulu, seperti itu. Nah, kita belajar juga dari mereka. Kemudian apalagi kelapa setengah tua, kelapa tua itu. Sekarang ini semua orang sangat friendly, apalagi yang di bidang makanan. Mereka nggak friendly, nggak ada temen. Itu aja, iya kan? Iya. Iya. Tipsnya tuh dari Ibu paling penting banget ya, gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita mau berada di dunia kuliner, apapun profesinya harus ramah ya, supaya punya banyak teman di sekeliling kita. Oke. Nah, iya. Terakhir nih tadi sudah pertanyaan terakhir sedikit lagi ya, Bu
Bu, ada pesan-pesan nggak Bu bagi sahabat Femina yang lagi nonton gitu ya? Tolong kasih semangat untuk supaya para wanita hobi masak di rumah. Silakan Ibu kasih semangatnya. Ya, halo sahabat-sahabat di rumah, pasti Anda bisa memasak apapun. Apapun masakan Anda, masaklah dengan rasa cinta. Karena dengan rasa cinta akan mewujudkan sajian yang istimewa. Apakah itu buat anak-anakku yang tercinta, suamiku yang tercinta, maka sajian itu akan sangat ini mas, buatan mamah tadi. Suami akan dengan lahap. Nah, ini sayang, ibu udah nyiapin sup yang enak, maka mereka akan berebut untuk makan sup itu. Itu adalah kebanggaan setiap ibu. Selalu masaklah dengan rasa cinta. Apapun yang kau masak akan menjadi favorit. Gak ada orang yang gak senang masakan ibunya. Aku kangen masakan mamaku. Aku kangen, aku rindu masakan mamaku. Sampai saya pun waktu ke Jerman ada seorang anak laki, dia bilang, aku kangen sama masakan mamamu. Apa mamamu masaknya? Dia ini, coba kamu bikin sendiri. Ternyata dia bisa. Terobatilah kangennya. Seperti itu. Jadi apapun bisa dibuat, yang penting dari hati kita dengan penuh rasa cinta. I love you full. Sajian istimewa. Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Sampai jumpa Tria. Terima kasih Udah belum ya? Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih. Sahabat Femina, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Senang sekali kita bisa hampir 1 jam bersama-sama di Instagram Live bersama Bu Siska Switomo. Nah, semoga Bu Siska Switomo kita doakan sehat selalu Ibu. Apalagi sekarang pandemi belum usai Ibu. Kita pokoknya semua jangan jalan-jalan kalau tidak terlalu perlu. Stay at home, oke? Dan tetap nonton acara yang live kayak gini dari rumah lebih nyaman, oke? Terima kasih semuanya. Kembali kita ucapkan kepada sahabat Femina Bu Siska. Dan juga terima kasih, bye Tria, thank you. Terima kasih, bye terima bye. kasih teman-teman, jangan lupa untuk follow 3 Bumbu, oke? Tetap jalankan protokol kesehatan. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina. Selamat malam, sampai jumpa di live berikutnya. Bye. Selamat malam, terima kasih semuanya.